Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah paling sedih. Kisah yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata, yang mana kisah ini akan mampu menguras air mata kita semua. Mengingat kita masih sering membuat hati ibu kita terluka karena ucapan kita. Kita masih sering durhaka pada ibu kita. Kita pun masih belum bisa sedikit pun membalas jasa dan pengorbanan ibu kita. Saya sengaja bagikan kisah ini, berharap dapat memberikan manfaat, khususnya manfaat untuk diri saya pribadi. Umumnya untuk teman semua di luaran sana yang mau mendengarkan, merenungkan dan memikirkannya. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Kisah seorang pemuda yang berniat membuang ibu kandungnya sendiri. Namun niat itu dia urungkan. Setelah mengalami hal ini, jika penasaran hal apa yang membuat anak itu tidak jadi membuang ibunya, silahkan dengarkan kisahnya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Kisah berasal dari negara Jepang, yang mana negara itu di zaman dulu pernah mempunyai tradisi membuang orang tuanya ke hutan. Ubasute adalah tradisi membuang kerabat atau anggota keluarga yang sakit atau lanjut usia ke tempat terpencil, dan untuk dibiarkan meninggal sendiri. Sedangkan Ubasute Yama berasal dari kata Ubasute, artinya buang, dan Yama artinya gunung. Sehingga Ubasute Yama artinya dibuang ke gunung. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tua renta dan tidak berdaya ke dalam hutan atau gunung, sehingga dapat meringankan beban kehidupan bagi anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda berusia 25 tahun. Dia bernama Farel. Farel berniat akan membuang ibu kandungnya ke hutan. Karena sang ibu sudah lumpuh, tak berdaya, dan sudah sedikit pikun. Farel bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Sang ibu yang sudah tidak berdaya
berusaha keras untuk menggapai setiap ranting yang bisa diraihnya. Sang ibu mematahkan dan menaburkan di setiap jalan yang dilaluinya. Sesampainya di hutan yang sangat lebat, Farel menurunkan sang ibu sambil mengucapkan kata demi kata perpisahan. Dan Farel menyodorkan sebuah bungkusan yang berisikan makanan untuk bekal ibunya beberapa hari kemudian. Namun pemberian Farel ditolaknya dan menyuruh Farel membawa kembali makanan yang Farel berikan. Sambil berusaha menahan sebuah rasa kesedihan yang beliau sembunyikan. Karena beliau sangat tidak menyangka bahwa Farel anaknya dengan sangat tega melakukan perbuatan ini kepadanya. Farel anaknya dengan sangat mudah membuang ibu yang telah mengandungnya. Ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih dan sayang. Ibu yang telah mengorbankan segalanya demi buah hatinya. Akan tetapi sang ibu tampak tegar dengan senyuman indah di bibir manisnya. Sang ibu pun berkata, "Farel anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kamu berada dalam kandunganku 9 bulan lamanya. Di saat engkau ibu lahirkan, ibu pertaruhkan hidup dan mati ibu untukmu. Ibu sangat tidak peduli walau harus meregang nyawa, asalkan kamu bisa lahir ke dunia." Anakku Farel, ibu sangat mencintaimu. Di saat engkau kecil sampai sedewasa ini, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih sayangku. Bahkan sampai detik ini, rasa sayangku tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Pergilah anakku Farel. Tadi di sepanjang perjalanan, ibu telah menandai jalan dengan ranting-ranting kayu supaya perjalananmu lancar. Karena ibu sangat takut jika kamu tersesat di hutan ini, nak. Pergilah anakku Farel, dan ikutilah setiap ranting-ranting yang aku patahkan sebagai tanda juga petunjuk jalan untukmu, agar kamu selamat sampai rumah. Pergilah nak, tinggalkan ibu. Semoga kamu selamat, dan semoga kamu selalu hidup bahagia bersama keluarga barumu nanti. Anakku kekasih hatiku, jika kamu merasa bahagia ibu tinggal di sini hingga ajal menjemput ibu,
akan meninggal karena kelaparan yang teramat sangat, sehingga tenaga yang ada di seluruh ibu akan habis karena derita yang akan ibu hadapi nanti. Ibu akan ikhlas dengan segala keputusanmu, asalkan kamu bisa bahagia dengan segala keputusanmu terhadap ibu. Pergilah sayang, doa ibu akan selalu menyertai sepanjang jalan hidup. Selamat tinggal anakku sayang. Selamat tinggal jantung hatimu. Selamat tinggal nafasku. Selamat tinggal kekasihku. Selamat tinggal. Setelah Farel mendengar ucapan ibu, Farel pun menangis dengan kencangnya. Kemudian Farel langsung memeluk erat ibunya dan bersujud di kaki ibunya, meminta ampun dan meminta maaf atas keputusan bodohnya. Farel pun akhirnya kembali menggendong ibunya untuk membawa kembali ke rumah. Dan Farel merawat ibunya yang sangat mengasihinya hingga maut memisahkannya. Sahabat, jangan pernah kita samakan orang tua kita dengan barang rongsokan yang dapat kita buang dan kita lempar begitu saja setelah tidak berguna dan sudah tak berdaya. Beliau sangat tidak layak mendapatkan perlakuan dari anaknya yang harus meninggalkan seorang diri. Ataupun sang ibu sangat tidak pantas untuk kau titipkan di panti jompo, atau bahkan tidak dipedulikan. Ingatlah sahabat, hal yang mesti diketahui ketika kita sukses ataupun dalam keadaan susah, orang tua satu-satunya yang akan mengerti kita. Ketika semua orang menjauhi kita karena sebuah kebangkrutan yang kita alami, orang tua yang selalu ada setia mendampingi kita dalam situasi serendah apapun, dan orang tua yang selalu memberikan semangat agar kita tidak putus asa dan tetap bangkit dari keterpurukan. Di saat semua orang membenci kita karena berbagai kesalahan dan kejahatan yang kita telah perbuat, namun beda dengan orang tua, mereka tidak peduli itu semua. Mereka tetap mengasihi kita anaknya. Mereka menganggap bahwa anaknya yang terbaik. Batin orang tua sangat menderita jika anaknya dalam kesusahan. Orang tua tidak akan pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaannya, walaupun kita sering menyakitinya, walaupun kita sering tidak mentaatinya, walaupun kita sering durhaka padanya. Namun apa balasan orang tua kepada kita? Sejahat apapun kita padanya, selalai apapun kita kepada mereka, orang tua tetap akan mengasihi kita.
seorang anak muda yang akan membuang ibunya sendiri. Semoga kisah ini membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, agar lebih mencintai dan menyayangi ibu kita selagi kita masih diberi kesempatan. Selagi orang tua kita masih hidup. Sahabat, pesanku untuk semua yang mendengarkan kisah yang ada dalam video ini, aku mohon, aku berharap jangan kita sia-siakan orang tua kita. Berbaktilah kepadanya, taatlah akan perintahnya, dan jangan pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa kita akan membuang ibu kita atau akan menitipkan orang tua kita, apapun alasannya, karena mereka telah mengorbankan seluruh hidup dan matinya untuk kita. Ya Allah, ya Rabb, aku mohon dengarkan jeritan hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, lindungilah ayah ibu kita dimanapun dan kapanpun berada. Ya Allah, haramkan wajah ibu kita dari sambaran panasnya api neraka yang sangat mengerikan, dan karuniakan surga untuk ayah dan ibu kita tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Cinta yang luar biasa adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Ibu, terima kasih atas ketulusan-Mu merawat dan menjagaku. Sesungguhnya aku takkan pernah bisa membalas semua yang pernah Kau berikan untukku. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi ibu